Sebuah karya dari admin Sabda pada Jumat 4 Agustus 2011 pukul 14.05. Pernahkah Anda merasa sangat terkejut sampai Anda bingung apa yang sedang terjadi? Aku pernah. Suatu peristiwa yang mengubah hidupku. Aku adalah seorang hamba. Aku melayani Kayafas, imam besar. Aku menjadi telinga pesuruh dan informannya. Suatu posisi yang membanggakan, setidaknya menurutku saat itu. Beberapa tahun belakangan ini, aku diberi perintah untuk mengikuti seseorang. Orang itu berasal dari Nazaret. Kata tuanku, dia berbahaya. Dia dapat mengancam posisinya sebagai imam besar. Dia dapat mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Kalau dipikir-pikir, ketakutan tuanku itu beralasan. Pria itu dapat menyembuhkan orang. Dia sering mengajar di sinagog. Banyak yang menjadi pengikutnya. Aku sering mengikutinya, mendengarkan ajarannya dan menyampaikan pada tuanku. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ajaran yang aneh sekali. Berbeda dengan yang diajarkan tuanku. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Aku adalah pelayan. Bagaimana mungkin aku menjadi terbesar? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai pelayan, seperti aku. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang dia maksud? Ajarannya begitu berbeda. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia membenci kami. Lalu kenapa Kayafas begitu benci kepadanya? Aku mengenal murid-muridnya. Aku mengenal Yudas. Dia bekerja sama dengan kami untuk menangkap gurunya. Entah apa yang menyebabkan dia melakukannya. Malam itu kami bersama-sama pergi ke sebuah taman. Kata Yudas, gurunya ada di sana sedang berdoa. Aku dengan serombongan besar orang pergi ke taman itu. Di sana, Yudas akan menunjukkan pada kami yang mana gurunya. Agar orang-orang berbadan besar itu dapat menangkapnya. Kejadian yang mengejutkanku itu terjadi begitu cepat. Petrus, ya dia. Aku tidak mungkin salah. Dia menghunuskan pedang dan menebas kepalaku. Hampir saja kepalaku melayang. Kepalaku selamat, tetapi telingaku tidak. Aku kaget sekali melihat telingaku jatuh ke tanah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Darah bercucuran di bajuku, mengalir dengan deras. Belum hilang rasa terkejutku. Tiba-tiba dia yang kami tangkap membukukan badannya, mengambil telingaku. Dia melihat ke arahku dengan tatapannya yang seolah berkata, tenanglah, tidak apa-apa. Dan dia memasangkan telingaku tepat di tempatnya. Sarungkan pedangmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia melakukan apa yang diajarkan. Apakah dia benar-benar Tuhan?
Aku langsung berlari pulang. Aku tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku menangkapnya. Dia menyembuhkan aku. Esoknya di kayu salib, aku memandangnya. Aku memegang telingaku. Aku sengaja tidak mengganti pakaianku untuk meyakinkan bahwa aku tidak bermimpi. Siapa yang kutaati selama ini? Siapa yang kudengar selama ini? Mereka yang karena iri telah menyerahkan orang benar ini. Di kaki salib itu aku mendengar, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuniku. Sekali lagi aku memegang telingaku dan memandang pakaianku. Dan aku mengambil keputusan. Telingaku adalah miliknya. Tidak, hidupku tidak akan sama lagi mulai sekarang. Catatan, ini adalah kisah tentang Malkus. Malkus adalah hamba imam besar Kayafas. Dia adalah seorang kepercayaan Kayafas. Dia pastilah banyak memberikan informasi kepada Kayafas mengenai Yesus. Nama Malkus dicatat di dalam Alkitab. Menurutmu, apa yang dilakukan Malkus setelah telinganya disembuhkan oleh orang yang dibenci tuannya? Silakan baca di dalam Injil Yohanes pasal 18. Tuhan Yesus memberkati.